Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salwa Jannati dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 NIM 20083040046. Di sini saya akan mereview dua buku. Yang pertama, buku dengan judul The History of the Quran Text karya Profesor Dr. Al-Azami, dan yang kedua adalah buku dengan judul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja ke buku yang pertama yang berjudul The History of the Quran Text karyanya Profesor Dr. Al-Azami. Di sini saya mereview 4 bab pertama. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Bagi seorang yang beriman, kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya. Denyut keimanan, kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya lirik yang indah, hazanah kebijaksanaan, serta munajat. Al-Quran adalah kalamullah, risalah terakhir untuk umat manusia, diwahyukan pada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang meruang dan sewaktu. Ia terpelihara di segi keaslian bahasa tanpa perubahan, tambahan, maupun pengurangan. Tak akan ada penemuan Al-Quran, baik secara fragmentasi maupun seluruhnya, yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Tak ada, maka jika ada, maka tidak akan dianggap sebagai Al-Quran, karena suatu syarat untuk penerimaannya mesti sesuai dengan teks yang digunakan dalam Mushaf Utsmani. Mungkin pihak lain menganggap umat Islam tidak memiliki alasan kuat dalam merespon metode keilmuan orang lain. Masalahnya, bagi orang Islam berlandaskan sepenuhnya pada keimanan, bukan asal akal-akalan. Dalam buku ini, penulis menceritakan beberapa bagian sejarah Islam sebagai titik awal memasuki kajian lebih dalam mengenai Al-Quran. Selanjutnya bab 2, yaitu sejarah tentang sejarah Islam di masa silam. Arab, letaknya yang dekat persimpangan ketiga benua semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumbernya terdapat di bawah tanah yang membuat ketenangan dan sejak dulu berfungsi sebagai urat nadi pemukiman manusia dan kafilah-kafilah. Terdapat pula gerakan kependudukan lain di semenanjung Arab. Perlu dicatat, di sana terdapat para pengungsi bangsa Yahudi. Beberapa abad kemudian memperkenalkan agamanya pada masa pengasingan orang-orang Babilonia. Mereka kemudian menetap di Yasrib, yaitu Madinah sekarang, Khibar, Taima, dan Fadak pada tahun 587 sebelum Masehi dan tahun 70 Masehi. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam ajaran pantas politik kota Mekah. Qusay menikahi Hubba binti Hulail, putra kepala suku Huzai di Mekah. Kematiannya memberi peluang menaiki tahta kekuasaan dan menyerahkan pemeliharaan kota Mekah pada anak cucu keturunannya. Kabilah Quraisy terpencar ke seluruh wilayah yang pada akhirnya semua memasuki kota Mekah dan menyatu di bawah komando kepemimpinannya. Meskipun disebut sebagai kota negara atau city-state, Mekah tetap merupakan masyarakat kesukuan hingga akhir penaklukannya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah, di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Menjelang masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tak terusik, baik pada masa kehadiran permukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir.
Dulunya, bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan disebabkan oleh sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman kekuasaan politik. Tak ada kekuatan yang dapat melumpuhkan para penyembah berhala bangsa Arab, di mana kemusyrikan mencengkam begitu kuatnya. 5 abad lamanya upaya kristenisasi membuahkan hasil nihil. Nabi Muhammad SAW sejak awal pertama di Mekah, di mana kristenisasi dipandang sebagai suatu hal yang menyusahkan dan mendapat sikap toleran. Sebaliknya, Islam dianggap sebagai suatu yang membahayakan terhadap institusi keberhalaan bangsa Arab. Dari sejarah Islam, kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad SAW, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar menghambakan diri kepadanya. Meski ia tidak memerlukan seseorang agar menyembah karena tidak akan menambah arti kebesarannya. Tata cara penyembahan tidak diserahkan pada individu, namun secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya. Jelas bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri dan tidak ada makhluk manapun yang mampu menciptakan dirinya dari sesuatu tanpa wujud perantara. Untuk itu, Allah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yang berarti, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yang memiliki sifatnya yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sebagian kitab suci Al-Quran diturunkan di Mekah. Imam As-Suyuti mendaftar urusan terperinci tentang surah-surah yang diturunkan. Al-Quran dapat bertindak sebagai alat petunjuk bagi jiwa yang kalut, di mana terbukti kehidupan seorang penyembah patung berhala akan selalu merasa tidak puas. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Arus kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat dihalangi, kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat. Sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap kitab Allah. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah mereka melewati batas lembah kota Mekah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah. Selanjutnya, buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karyanya Taufik Adnan Amal. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran memang tergolong ke dalam sejumlah kecil kitab suci yang memiliki pengaruh amat luas yang mendalam terhadap jiwa manusia. Sejumlah pengamat barat memandang Al-Quran sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Bahasa, gaya, dan aransemen kitab ini pada umumnya telah menimbulkan masalah khusus bagi mereka. Masa pewahyuannya yang terbentang sekitar 20 tahunan merefleksikan perubahan-perubahan lingkungan, perbedaan dalam gaya dan kandungan, bahkan ajarannya. Sekalipun bahasa Arab yang digunakan dapat dipahami, terdapat bagian-bagian di dalamnya yang sulit dipahami. Kaum muslimin sendiri dalam rangka memahaminya telah menghasilkan bertonton kitab tafsir yang berupaya menjelaskan makna pesannya. Sekalipun demikian, sejumlah besar mufasir muslim masih tetap memandang kitab itu mengandung bagian-bagian mutasyabihat yang menurut mereka maknanya hanya diketahui oleh Tuhan. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini tempat Nabi Muhammad SAW tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi. Sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkannya. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, penguasa Abisinia di Yaman, Abraham
atau lebih populer dirujuk dalam literatur Islam sebagai Abrahah, melakukan invasi ke Mekah, tetapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Ekspedisi ini dirujuk Al-Quran dalam surat yang ke-105. Pada prinsipnya memiliki tujuan yang secara sepenuhnya berada di dalam kerangka politik internasional ketika itu, yaitu upaya Bizantium untuk menyatukan suku-suku Arab di bawah pengaruhnya guna menentang Persia. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari perniagaan pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Perdagangan dan urusan-urusan finansial yang bertalian dengannya menjanjikan satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota Mekah. Bahkan secara ekonomis, hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah-kafilah dagang. Ungkapan-ungkapan dari dunia perniagaan memang menghiasi lembaran-lembaran Al-Quran dan digunakan untuk mengungkapkan ajaran-ajaran yang asasi. Suatu istilah yang lazim digunakan untuk perhitungan untung rugi dalam dunia perniagaan muncul di beberapa tempat dalam Al-Quran sebagai salah satu nama bagi hari kiamat, yaitu Yaumul Hisab. Ketika perhitungan terhadap segala perbuatan manusia dilakukan dengan sangat cepat, Sari'ul Hisab. Ungkapan-ungkapan dari dunia perniagaan lainnya yang lazim digunakan dalam masyarakat niaga Mekah seperti menjual, membeli, atau barter dan transaksi pada umumnya juga digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan gagasan-gagasan keagamaan Islam yang mendasar. Beberapa ilustrasi istilah perniagaan teologis yang dikemukakan di atas hanya merupakan sebagian kecil dari ungkapan-ungkapan Al-Quran yang memiliki sentuhan erat dengan dunia bisnis Mekah. Terdapat berbagai konteks lainnya di dalam Al-Quran, di mana istilah perniagaan lain telah digunakan untuk mengekspresikan ajaran-ajaran mendasar kitab suci tersebut. Sisi lain dari kehidupan di Jazirah Arab adalah pertanian. Di samping Yaman, terdapat sejumlah fase di bagian barat Arabia yang pekerjaan utama penduduknya adalah bertani. Yang terpenting dari fase-fase ini adalah Madinah. Panen utama daerah ini adalah kurma, tetapi tanaman pangan lain juga dihasilkannya. Orang-orang Kristen di Arabia memiliki posisi yang tidak begitu baik ditinjau dari sisi difusi dan kohesinya. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih ini tidak terkonsentrasi di oase-oase. Meskipun demikian, agama Kristen memiliki sejumlah pengikut dari kalangan orang Baduy yang tinggal di dekat perbatasan Syria dan di Yaman, khususnya ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Abisinia serta di Hira. Sehubungan dengan pemeluk agama Kristen dari kalangan orang Arab, dikabarkan bahwa keseluruhan yang mereka ketahui dari kepercayaan Kristen hanyalah minum anggur atau khamar. Informasi-informasi yang dibedakan Al-Quran juga menunjukkan bahwa orang-orang Arab Kristen ini bukanlah pengikut aliran ortodoks agama tersebut, yang menjadi mazhab resmi di Imperium Bizantium. Mereka pada dasarnya adalah pengikut sekte monofisit dan Nestorian yang merupakan representasi gereja timur. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570. Di tengah-tengah keluarga atau Banu Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya Abdullah adalah seorang pedagang sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya dan si kecil Nabi Muhammad SAW selalu diasuh kakeknya Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Hanya sedikit yang diketahui tentang bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum pengangkatannya sebagai Nabi. Berpijak pada Al-Quran dan laporan sejaman, dapat dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang suka bermeditasi atau bertafakur.
introvert, pemalu, agak penyendiri, dan konsen akan kegelapan yang tengah menyelimuti masyarakatnya. Semasa muda ia dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Sebagian besar sarjana muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il qoro'a, yaitu membaca. Dengan demikian Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahi wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Pengakuan Nabi Muhammad SAW bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sezaman dengannya. Kemiripan ajaran Al-Quran dengan tradisi Yudeo-Kristiani juga dijadikan sebagai basis oleh para sarjana barat untuk teori mereka bahwa sumber inspirasi Al-Quran adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat dan Injil dalam istilah Al-Quran. Tetapi kaum muslimin barangkali akan menisbatkan kemiripan dalam ketiga tradisi agama Ibrahim ini kepada kesamaan sumber kitab suci masing-masing agama tersebut. Menurut keyakinan Islam, seluruh kitab suci bahkan di luar ketiga tradisi keagamaan semit itu bersumber dari Allah, dan Rasul yang menyampaikan kitab suci itu diutus olehnya. Al-Quran memang menyebutkan bahwa para Nabi diutus untuk menyeru kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang berbeda pada masa-masa yang berbeda. Namun risalah yang mereka sampaikan adalah universal dan identik. Semua risalah tersebut terpancar dari sumber tunggal, Ummul Kitab atau induk segala kitab. Sehubung dengan pewahyuan Al-Quran, dikemukakan bahwa ia pertama kali diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam yang diberkahi Tuhan. Malam ini menurut penjelasan bagian Al-Quran lainnya terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penetapan Al-Quran sebagai sumber primer hukum Islam juga memainkan peran penting dalam upaya penyusunan suatu aransemen kronologis kitab suci tersebut. Hal ini tercermin jelas dalam berbagai bahasa tradisional tentang nasih mansuh. Upaya penanggalan bagian-bagian Al-Quran juga menjadi semakin kompleks dengan adanya asumsi bahwa surat-surat seperti yang ada dewasa di dalam mushaf Al-Quran adalah unit-unit wahyu orisinal, yakni dengan pengecualian sejumlah kecil ayat di dalam beberapa setiap surat Al-Quran diwahyukan sekaligus atau selama suatu periode yang singkat sebelum surat berikutnya diturunkan. Surat-surat ini kemudian diklasifikasi sebagai surat Makkiyah atau surat Madaniyah, yakni surat yang diwahyukan sebelum atau setelah hijrah, dan diupayakan penentuan susunan kronologis yang setepatnya dari seluruh surat. Sekalipun terlihat bahwa kesarjanaan Muslim yang awal tidak bersepakat sehubungan dengan penanggalan sejumlah surat, apakah masuk ke kategori Makkiyah atau Madaniyah, dan penempatan surat-surat tertentu dalam rangkaian kronologisnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.